Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Alfaramadani dari 11 IPA 2. Saya akan menjelaskan tentang bab 3 ekonomi, yaitu kerjasama ekonomi internasional. Bab 3 kerjasama ekonomi internasional mencakup 3 hal, yaitu konsep kerjasama internasional, bentuk dan bidang kerjasama internasional, dan lembaga kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional yaitu bentuk kerjasama antara negara yang melibatkan dua negara atau lebih dalam bidang ekonomi bagi suatu negara. Kerjasama internasional yang diperlukan untuk mendukung kepentingan ideologi, hukum, politik, serta pertahanan dan keamanan negara bersangkutan. Tujuan kerjasama ekonomi internasional ini yaitu meningkatkan perekonomian negara, memperbaiki taraf hidup suatu bangsa, mengisi kekurangan dan kebutuhan antar negara, mempererat jalinan persahabatan antar negara, memelihara ketertiban dan perdamaian dunia, serta mencegah berlakunya peraturan yang menghambat perdagangan antar negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama ekonomi internasional yaitu letak geografis, kondisi iklim, kesuburan tanah dan sumber daya alam, tuntutan era globalisasi, keinginan memperoleh dukungan dari negara lain, kesamaan sistem ekonomi, dan ideologi sistem politik. Manfaat kerjasama ekonomi internasional yaitu meningkatkan keuntungan negara, meningkatkan investasi, meningkatkan daya saing ekonomi, menambah devisa negara, memperkuat posisi perdagangan, dan mendorong transfer teknologi. B. Bentuk dan bidang kerjasama ekonomi internasional, yaitu yang pertama, bentuk kerjasama ekonomi internasional meliputi kerjasama bilateral, yaitu melibatkan dua negara yang bersifat saling menguntungkan. Tujuannya menjalin hubungan dua negara dan hubungan dagang dengan negara mitra. Contohnya, Indonesia menjalin kerjasama dengan Rusia. Motif kerjasama bilateral yaitu memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, kerjasama regional dilakukan negara-negara yang berada di kawasan tertentu yang berdekatan. Tujuannya memajukan negara-negara yang berada di wilayah atau kawasan tersebut. Contohnya ASEAN. Kerjasama ini dipengaruhi faktor kesamaan latar belakang sejarah. Yang ketiga, kerjasama subregional. Yang keempat, ada kerjasama antarregional yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan dengan negara-negara lain di kawasan yang berbeda. Contohnya, ASEAN Member States atau AMS dan ASEAN Foreign Partners atau disingkat dengan AFP. Dan kerjasama multilateral melibatkan banyak negara tanpa memandang batasan wilayah tertentu. 2. Bidang kerjasama ekonomi internasional meliputi kerjasama perdagangan, kerjasama produsen, kerjasama keuangan, kerjasama pasar bersama, dan kerjasama ketenagakerjaan. Yang C. Lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada lembaga atau bagan kerjasama ekonomi regional, meliputi ASEAN, AFTA, MEA, ADB, APEC, dan SAARC. Yang kedua ada lembaga atau badan kerjasama ekonomi internasional, yaitu meliputi Bank Dunia, IMF, ISDB, UNIDO, OPEC, WTO, dan ESOCOC. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.